Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan mungkin bisa berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham INKP ya. Dan untuk saham INKP hari ini naik cukup tinggi, 8% lebih ke harga 9.675. Secara teknikal untuk saham INKP hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas 9.225. Jadi ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya. Untuk trennya ini sudah mulai bullish. Oke, untuk perdagangan INKP hari ini INKP tanggal 8 September, asingnya masuk net buy 15,5 M. Kira-kira siapa yang masuk? Kalau kita cek di sini untuk INKP hari ini untuk asingnya yang masuk di INKP ada BKAK RXYU ya, dan ini nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang jualan ada KZDXZB, ini yang asing ya. Untuk secara keseluruhan untuk INKP hari ini ternyata ada yang distribusi, ini si IF net sell 4,1 M ya. Dan kira-kira siapa market makernya untuk hari ini? Market makernya kemungkinan YPCCMG IF ya, ini keempat. Broker ini memiliki evaluasi perdagangan yang paling banyak untuk INKP ya, di antara 60 sampai 70 M. Dari ketiganya itu YP sama IF net sell dan CCMG net buy. CC net buy 25,1 M, MG-nya net buy 7,5 M. Dari kesimpulannya gimana kalau melihat kenaikan harga saat ini cukup tinggi, jadi besok ada rawan koreksi ya. Mengingat MG juga tipikalnya scalper, jadi kemungkinan untuk besok kalaupun ada kemungkinan koreksi untuk INKP ke area ini ya. Jadi untuk support terdekatnya sekarang 9.225. Kalau besok koreksinya itu enggak sampai area sini, maksudnya masih bertahan di atas supportnya di atas 9.225, ada kemungkinan INKP naik lagi ya. Jadi untuk besok ada rawan koreksi ya sebenarnya. Jadi perlu hati-hati, mungkin yang mau mengamankan profitnya nggak apa-apa, tapi kalau yang belum masuk, mending kalau mau masuk di INKP sedikit di bawah support, mungkin di harga 9.275 atau 9.300 ya. Kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, mungkin di 9.100. Tapi ini disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Nah, untuk target kenaikannya berapa? Untuk target kenaikan kalau kita ukur pakai rectangle-nya, target kenaikan INKP ya bisa jadi ke area sini, ke area 10.600 ya. Ini mungkin untuk beberapa hari beberapa minggu ke depan lah, untuk swing mungkin mudah-mudahan bisa ke area sini ya. Oke, itu untuk saham INKP. Jadi kalau besok mau masuk, bagusnya nunggu koreksi di area dekat support ya kalau turun. Tapi kalau yang mau langsung nge-HK ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Cimory ya. Kita nggak pernah bahas saham Cimory, dan saham Cimory ini salah satu perusahaan yang banyak diminati asing kalau nggak salah ya. Dan untuk trennya juga bagus ya, ini uptrend bullish ya. Untuk trennya kita bisa lihat ini sangat berpola sekali ya. Secara teknikal untuk saham Cimory hari ini berada di range konsol, ini turun ya, turun kemarin ya, berarti kemarin itu untuk saham Cimory breakdown. Kira-kira apakah masih mau turun lagi? Nah, kalau kita cek perdagangan hari ini kira-kira gimana untuk Cimory. Untuk saham Cimory hari ini di distribusi ya. Ini CCDR CC net sell 7,6 M, tapi untuk secara keseluruhan sebenarnya ini distribusinya nggak terlalu besar ya. Distribusinya nggak terlalu besar.
Untuk asingnya net sell ya, jadi untuk asingnya hari ini jualan cukup banyak, pantas untuk Cimory breakdown kemarin ya. Hari ini asingnya yang jualan CC KZ RX ya, ini versi asing. Totalnya berapa ini? 74 ya, lebih dari 10 M lah jualannya ya untuk asingnya di saham Cimory hari ini. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek Cimory dari awal IPO tanggal ini ya 6 Desember 2021, coba kita cek dari tanggal 6 Desember. Kalau dari tanggal 6 Desember untuk Cimory ini sebenarnya masih diakumulasi ya, secara keseluruhan masih diakumulasi. Dan untuk market makernya ada KZ ya, jadi KZ-nya masih net buy 108,7 M ya. Selain KZ yang mengumpulkan barang di saham Cimory itu ada CS, ZP, GW ya. Kemudian yang jualan itu ada YUCC, PD, BB, BK ya. Ini bisa dilihat bareng-bareng. Jadi melihat di sini market makernya itu si KZ masih net buy dan secara keseluruhan juga masih diakumulasi ya, walaupun akumulasinya itu enggak terlalu besar dibandingkan yang jualan ya. Average-nya di 3.517 ya, kemungkinan koreksinya ya ke area ya bisa ke area sinilah kalau mau masuk ke saham Cimory. Saran saya di area support yang nggak menutup kemungkinan untuk saham Cimory itu akan turun sampai ke area sini 3.990 ya, jadi perlu hati-hati. Bagi yang belum masuk bisa masuk di area sini, di area dekat support. Kalau breakdown di bawah itu ya akan ngejar support selanjutnya di harga 3.770. Sebenarnya untuk Cimory ke harga 3.700 itu ya nggak menutup kemungkinan juga ya, mengingat di sini untuk market makernya si KZ average-nya di 3.500. Jadi lihat aja besok, kalau sampai jebol support yang di sini itu berarti ngejar support selanjutnya di area 3.760 ya. Tapi kalau gagal breakdown ya kemungkinan paling mantul naik di area sini. Oke, itu aja untuk saham Cimory ya. Disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham agro ya. Saham BRI Agro udah lama ini sahamnya nggak ada yang goreng-goreng ya. Kira-kira gimana? Setelah tahun kemarin itu naik cukup tinggi sampai ke level 2.800 ya. Dan hari ini hitungannya udah di bottom ini di harga 685 ini. Secara teknikal juga ini sudah berada di area support ya. Support yang cukup kuat karena sebelumnya itu sempat breakdown support, cuman konsolidasi di area sini naik lagi. Ini turun lagi berada di area support, udah dari kemarin itu mau breakdown cuman gagal. Kemudian hari ini open gap atas ya kalau dilihat di sini. Kemarin kan close di area sini 670 dan hari ini open gap atas di area sini 700 dan turun lagi. Kira-kira gimana? Apakah udah ada yang melakukan akumulasi di saham agro? Kalau kita cek untuk saham agro hari ini, untuk agro hari ini tanggal 8 September sedikit didistribusi ya, jadi belum ada yang untuk hari ini nggak ada akumulasi yang cukup besar untuk saham agro, cenderung sepi dan sedikit didistribusi. Kalau kita cek dari pas bottomnya sini ya, kita cek dari tanggal 4 Juli kira-kira siapa yang pegang barang cukup banyak. Dari 4 Juli, kalau dari 4 Juli masih KZ net sell cukup banyak ya, 112 M loh ini KZ asing. Jadi untuk asingnya dari tanggal 4
Juli itu keluar cukup banyak ya, ini KZ, AK, RX, YU, PD, CS, LG. Ini untuk nominalnya kalau di total ya lebih dari 200 M-an ya. Sedangkan yang masuk sedikit, jadi untuk BRI Agro itu masih didistribusi ya. Kalau market makernya YPCCPD, ini retail kayaknya, broker retail, tapi ya nggak tahu juga kalau ini yang memainkan barangnya. Kemungkinan ada yang ngebandarin lah, soalnya untuk nominalnya cukup besar. Jadi untuk market makernya ini si YPCCPD, kalau dari tanggal 4 Juli itu masih net buy ya, mereka average-nya di harga 770-an, 780. Berarti saat ini ya 770, 7 floating loss ya untuk market maker kalau dari tanggal 4 Juli. Ya, floating loss lumayan banyak sebenarnya ya. Karena di sini untuk mereka bertiga itu memiliki valuasi transaksi yang cukup banyak di BRI Agro, jadi ya kemungkinan mereka juga scalperan di sini ya. Hanya saja nyangkut ya kalah sama bandarnya ya. Bandarnya ya ini si KZ AKRX ya. Bandarnya jualan cukup banyak, ini 112 M. Jadi gimana untuk besok ya, kalau belum punya barang mending wait and see aja, nunggu ada bandar yang akumulasi ya. Tapi kalau ya mau masih ngebet masuk di agro, mengingat harga saat ini udah di bottom, ya nggak apa-apa, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau besok mau masuk, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, atau mungkin sedikit di bawah harga bottomnya yang di sini, antisipasinya di 600 ya. Oke, itu untuk saham agro ya. Kalau dari saya pribadi belum minat ya, takutnya nanti kalau belum ada yang akumulasi ya nggak gerak-gerak, sahamnya di bawah terus di apa ya, konsolidasi di bawah. Nah itu kan cukup merugikan waktu ya, rugi dalam waktu aja. Oke, itu untuk saham agro. Jadi secara teknikal sebenarnya udah di bottom, cuman belum ada yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya, jadi selama 3 hari terakhir ini terus turun untuk saham Antam, tapi secara teknikal masih berada di atas support ya, masih berada di atas 1850. Jadi ya secara teknikal cukup aman untuk saham Antam ya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau kita cek transaksi Antam hari ini, untuk saham Antam hari ini tanggal 8 September masih distribusi ya, ini si CSBKYU net sell, CS net sell 28,6 M. Jadi untuk CS ini hari ini murni jualan, nggak beli sama sekali ya. Ini untuk valuasinya 28,6 M, net sell-nya juga 28,6 M ya. Kemudian YPCC yang masuk, YP net B 14,9 M, CC-nya net B 14,8 M. Jadi masih didistribusi, jadi ya mending wait and see aja yang belum punya posisi ya untuk saham Antam itu. Jadi untuk saham Antam ini laporan Q2-nya nggak terlalu bagus ya, untuk net profitnya turun cukup dalam, mungkin karena ya kasus dengan salah satu pengusaha asal Surabaya itu kalau nggak salah. Kalau kita cek dari bottomnya sini tanggal 15 Juli, kira-kira siapa yang pegang barang? Kalau kita cek dari tanggal 15 Juli untuk saham Antam yang net B cukup banyak PD ya, jadi untuk PD-nya net B 110,6 M, average-nya di 1980. 1900 floating loss ya, berarti untuk yang melakukan akumulasi dari tanggal 15 itu sedang floating loss sedikit, floating loss-nya dari 1980
ya floating loss sekian persen ini. Jadi ya intinya untuk saham Antam selama masih berada di atas 1850 itu masih aman ya, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini. Tapi kalau jebol berarti breakdown ya ada kemungkinan ngejar support selanjutnya di area sini 1480. Tapi mengingat ini juga menjelang window dressing, ya kayaknya mantul ya di area sini, akan konsolidasi terus naik. Tinggal kita lihat aja besok ya untuk saham Antam. Dan untuk besok gimana? Untuk besok kalau yang belum punya posisi mending wait and see aja. Selanjutnya kita cek untuk saham Pegas ya. Dan untuk saham Pegas hari ini turun cukup turun 2,3%. Dan secara teknikal ini pas di harga support ya. Ya pas di harga support ini sedikit di bawah support ya, di area support lah, jadi agak mamang juga ini breakdown atau enggak ini ya. Kalau dilihat dengan detail sih sebenarnya ini breakdown ya, ini breakdown di bawah support. Kira-kira besok gimana? Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham Pegas, untuk hari ini tanggal 8 September ya, masih distribusi ini AZ net sell 46,2 M, AK-nya net sell 26 M ya, cukup banyak. Dan yang masuk ada IF, PD, YU, YP. Untuk asingnya net sell berapa ya? Kayaknya asingnya net sell cukup banyak Pegas hari ini. Net sell 16,8 M. Jadi untuk asingnya net sell di saham Pegas. Dan secara keseluruhan untuk saham Pegas juga hari ini didistribusi ya. Oke, jadi kemungkinan untuk besok gimana? Untuk besok ya lihat aja besok ya. Kalau besok dia langsung dibuka naik, berarti kan otomatis breakout lagi ya di atas resistennya, berarti kembali lagi di atas 1860. Nah, ketika breakout itu antara bid overnya mendukung, nah itu bisa masuk ya. Maksudnya mendukung itu kalau ada yang bentengi di area sini ya, supaya nggak jebol. Misalnya besok naik kemudian ada yang bentengi di area 1860 atau 1865, nah itu bisa masuk aja. Tapi kalau di bawah turun, nah mending nunggu di bawah, di support di harga 1785 ya, di area sini. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Disclaimer. Selanjutnya kita cek untuk saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini juga naik ya. Saham Goto naik tapi belum breakout di atas 300. Nah, ini naik juga karena hari ini tadi open gap atas ya untuk Goto. Kemarin kan close di sini di 282, dan hari ini langsung open di harga 286, dan ini close juga di 286. Jadi naiknya itu karena open gap ya, walaupun tadi sempat ke area 292, tapi secara teknikal ini ya belum berhasil breakout ya, belum tembus di atas 298 ya untuk resisten saat ini. 298, 300 lah itu untuk resisten Goto saat ini, dan supportnya masih di sini, masih di 270, 272. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham Goto, untuk bandarnya gimana untuk PD-nya? Di saham Goto untuk hari ini PD-nya net sell lagi cukup banyak loh. Ini PD-nya nggak tahu kenapa ya, beberapa hari terakhir ini net sell, dan untuk hari ini net sell-nya lebih banyak dari kemarin, 69 M. Yang masuk KL, CCC, SMG. Jadi untuk secara keseluruhan untuk hari ini masih didistribusi sama PD ya, walaupun ditutup profit 1%. Jadi perlu hati-hati untuk Goto. Kayaknya emang PD-nya itu sebenarnya mau nurunin di harga support sini ya, sebenarnya cuman ada aja yang lawan.
kira-kira besok gimana ya. Ya kita lihat aja besok ya, kalau yang belum punya posisi amannya nunggu di area support atau ketika goto breakout resisten ya. Itu kalau dari saya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jadi hari ini market makernya ya PD sama MG. Ya, PD valuasinya 97,5 M, net sell 68 M. MG-nya net buy, kalau MG net buy 8,8. Nah, ini takutnya kalau MG taking profit, MG average di 287. 287 berarti floating loss ya untuk MG, floating loss dikit 1 poin. Nah, berarti kalau besok naik itu ya bisa jadi itu kerjaannya MG ya. Kalau besok naik, kemudian habis naik, kalau di prank turun, nah itu MG-nya taking profit. Oke, selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini tadi sempat turun cukup dalam. Ya ini udah turun berapa? Bumi turun 3,8% ke harga 200 ya. Jadi ya kalau kita cek perdagangan Bumi hari ini gimana? Untuk perdagangan saham Bumi hari ini tanggal 8 September di SQ masuk cukup banyak ya, 7 kok SQ masuk 80,5 M. Untuk market makernya di saham Bumi untuk hari ini MG ya, jadi masih MG market makernya. Ini valuasi transaksinya bisa kita lihat bareng-bareng 679,5 M dan net buy 6,8 M aja, berarti untuk MG-nya scalperan di Bumi. Jadi kalau kita perhatikan untuk MG beberapa hari terakhir itu valuasinya emang besar, tapi net buy-nya kecil ya, lebih cenderung scalperan. Jadi untuk MG udah kayaknya nggak berani melakukan akumulasi di atas ya, ini kalau kita lihat bareng-bareng. Jadi kesimpulan menurut saya ya, tapi nggak tahu juga mau dibawa kemana ini si Bumi. Kalau menurut saya sih mengingat hari ini juga antara yang net buy sama net sell beda-beda tipis ya, berarti nggak ada yang akumulasi cukup banyak ya. Ada kemungkinan untuk saham Bumi turun ke area support ya 156, tapi nggak tahu juga kalau besok tiba-tiba ada yang langsung nge-HK ya, si AK gimana. Kalau si AK hari ini net sell ya di saham Bumi, AK-nya net sell 10,10 M. Kalau kita cek saham Bumi dari sini, coba dari 12 Mei ya. Kalau kita cek saham Bumi dari harga bawahnya 12 Mei, yang masih punya barang cukup banyak, paling banyak AK, IF, MG ya. Mereka average-nya di 146, IF average di 112, MG average di 130. Jadi floating profit cukup banyak semua ya. Jadi mereka floating profit cukup banyak, 140, 112. Di area sini berarti ya posisi para bandarnya, para market maker saham Bumi. Jadi mereka sedang floating profit cukup banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk saham Bumi akan diturunkan ke area sini. Kalaupun turun di area 156 pun untuk mereka juga masih floating profit ya. Jadi perlu hati-hati untuk saham Bumi. Kalau masuk di harga sekarang ya terlalu beresiko. Itu kalau dari saya ya.